الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Pembahasan terakhir masih mengenai lafaz-lafaz yang mengandung makna umum. Namun sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai lafaz umum namun nanti ada pengkhususannya atau yang semisalnya. Nah, atau yang dikenal dengan mutlak, karena nanti mutlak itu lawannya muqayyad. Jadi kalau lafaz umum itu nanti ada lafaz khusus. Kalau lafaz mutlak nanti ada sebaliknya lafaz muqayyad namanya. Nah, barakallahu fikum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabatin. Fatahriru raqabah, maka hendaknya dia membebaskan budak. Mutlak itu budak apa saja silakan. Mau budak kafirah, budak muslimah silakan. Tapi ternyata ada datang ayat yang lain, fatahriru raqabatin mu'minah. Berarti muqayyad di situ. Yang diperintahkan untuk membebaskan budak itu budak yang mukminah. Enggak boleh yang kafirah. Budak wanita yang mukminah baru boleh dibebaskan. Syaratnya itu. Kenapa? Pertama mutlak, kedua muqayyad. Nah, kalau ada lafaznya mutlak, kemudian ada lafaznya muqayyad, dibawa makna mutlak kepada muqayyad. Dibawa yang mutlak kepada muqayyad. Hampir mirip maknanya dengan umum dan khusus ya, hampir mirip saja, hampir saja. Nah, kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimatullah alaihi al-Imam Al-Amriti, "Tsumma al-umumu ubtilat dawahu fil fi'li bal wa majra majrahu." Ini berkaitan masalah lafaz umum. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, "Al-af'alu laysa fiha umumun wa innama fiha itlaq." Sekarang kalau fi'il ya. Nah, fi'il itu seringnya memang di dalamnya tidak ada lafaz umum, maksudnya tidak mengandung makna umum. Hanya saja fi'il itu seringnya maknanya itlaq, mutlak. Paham ya? Fi'il itu maknanya mutlak. Misalnya contohnya, sahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasajada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa kemudian sujud. Sujud apa namanya? Sujud sahwi. Hal hadza 'amun fi kulli sahwin? Apakah di sini umum pada setiap lupa? Sahwinan lupa. Laisa 'aman, jawabannya tidak umum. Hasala minhu sahwu, hasala minhu as-sahwu was-sujud faqat. Yang terjadi di situ adalah apa? Kelupaan dan sujud saja. Lakinnahu laisa fi kulli sahwin. Maksudnya itu sujudnya itu tidak setiap lupa kemudian sujud, enggak. Paham ya? Nah, yang terjadi itu karena mungkin lupa dalam ritual atau dalam misalnya ritual sholat misalkan. Ada yang terlupakan akhirnya sahwi misalkan. Nah, seperti itu. Bukan setiap yang lupa kemudian sujud, enggak. Paham ya? Kan ini lafaznya sahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasajada. Seakan-akan mutlakan Rasulullah SAW lupa kemudian sujud. Jadi seakan-akan itu sholat gak sholat lupa sujud itu loh. Paham belum? Padahal yang diinginkan ini lupa ketika apa? Sholat. Paham salah ya? Nah, kita lihat sini. Lakinnahu laysa fi kulli sahwin, akan tapi di situ sujudnya tidak setiap lupa, tidak setiap kali lupa. Walidzalika kullu fi'lin fa innahu la yadullu 'ala al-umum. Oleh karena itu setiap fi'il itu pada asalnya tidak menunjukkan umum gitu loh. Nah, yang menunjukkan hanya mutlak saja. Mutlak sujud, paham ya? Nah, jadi lupa kemudian sujud itu secara mutlak aja. Tapi kapan melakukannya? Ketika sholat. Lupanya ketika sholat. Fa idza qulta, apabila dikatakan kepadamu, na'am, atau fa idza qultu, apabila aku berkata, safara faqasara. Si fulan itu safar kemudian na'am barakallahu fikum faqasara, kemudian dia mengqasar salatnya. Na'am, safara na'am faqasara, maksudnya orang tersebut safar kemudian mengqasar salatnya. Fa innahu la yadullu 'alal umum. Maka di sini tidak menunjukkan atas umum, wala ya'ni annahu fi kulli safarin yaqsur. Bukan maknanya di sini setiap kali safar kemudian mengqasar, itu bukan. Na'am. Tapi bagaimana maknanya? Maknanya mutlak aja, mutlak, secara mutlak. Secara mutlak maksudnya fulan itu safar kemudian mengqasar. Kapan? Wallahu a'lam. Nah, ya globalnya ya ketika safar, ma'ruf ya, jarak safar itu kembali ke uruf, dalam artian tidak diukur dengan sekian mil, misalnya pendapat yang sahih yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Jadi jarak safar itu kembali ke uruf. Uruf itu adat setempat bagaimana? Mengatakan itu safar atau bukan? Karena kalau diukur dengan barakallahu fikum jam dan misalnya terkadang ada perjalanan sangat jauh sekali tapi ditempuh dengan 1 jam. Pesawat misalkan. Oh ya, sini Makassar atau sini Batam misalkan 1 jam lebih sedikit, safar juga. Nah, jadi kembali ke uruf. Kita lihat sini. Faida qult, apabila aku berkata, qama Zaidun fakataba. Zaid berdiri kemudian dia menulis, mutlak ini. Nah, menulis apa Allah alam? Fala ya'ni annahu kullama qama katab, bukan maknanya bahwa setiap kali berdiri dia nulis, enggak. Cuman mungkin dia berdiri nulis itu pada suatu kesempatan itu istilahnya itu ya. Seperti tadi pertama tadi, Rasulullah lupa kemudian sujud. Apakah setiap kali lupa sujud? Tidak. Nah, maksudnya mungkin Rasulullah itu lupa kemudian sujud ketika sholat itu. Apa maksudnya? Nah, kita lihat sini. Wala yadul al-umum, tidak menunjukkan umum. Wa idza qult kullama saha sajad, apabila engkau katakan atau apabila dikatakan atau apabila engkau katakan kullama saha sajad, setiap kali lupa kemudian sujud, fa innahu yadul al-umum, berarti ini umum kan? Setiap kali lupa sujud, setiap kali lupa sujud, umum enggak berarti? Seakan-akan umum. Walakin istafatna al-umum min lafzi kullama, tapi umumnya di sini bukan dari lafaz saha sajad itu bukan, tapi dari lafaz kullama. Karena kullama artinya setiap kali. Berarti kan umum. Nah, walaysa min al-fi'il, bukan semata-mata fi'ilnya itu. Kalau tadi kan enggak ada kullama. Sahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasajada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa kemudian sujud. Ini maknanya enggak umum ya, mutlak ya. Nah, barakallahu fikum, dalam artian itu mutlak sujud, Rasulullah semata-mata sujud. Cuma apakah setiap kali lupa sujud? Tidak, itu loh. Nah, al-fi'lul mujarrad la yadullu 'ala umum, maka fi'il semata-mata fi'il saja. Al-fi'il mujarrad semata-mata fi'il yang murni, tidak ada yang lainnya, tidak ada qarinah yang lainnya, la yadullu 'ala umum, tidak menunjukkan umum. Walakin yadullu 'ala al-itlaq, tapi menunjukkan atas itlaq, pemutlakan. Nah, semata-mata melakukan perbuatan tersebut, tidak setiap kali melakukannya. Nah, mas'alatun, sekarang permasalahan, mal farqu bainal umum wal itlaq. Sekarang apa sih bedanya antara umum dan itlaq? Ini bedanya apa? Al-itlaqu ya'um jami'al afrad ala sabilil badal. Itlaq itu ya'um menyeluruh pada seluruh jenis-jenis individu ala sabilil badal, dalam bentuk badal, pengganti. Jadi nanti yang namanya mutlak itu selalu ada gantinya, satu aja sudah dilaksanakan udah, enggak harus seluruhnya itu. Paham ya? Tapi kalau umum itu harus semuanya. Paham ya? Harus semuanya. Tapi kalau itlaq ini ya'um jami' afrad ala sabilil badal. Maksudnya kalau itlaq ini menyeluruh pada seluruh individu, tapi dalam bentuk badal, pengganti saja. Nah, maksudnya kalau ada satu orang sebagai pengganti bisa itu loh. Nah, enggak harus semuanya. Tapi kalau umum semuanya, enggak bisa satu. Kita lihat sini. Wal umum ya'um jami' afrad ala sabil syumul, ya enggak? Sedangkan umum itu adalah sesuatu yang mencakup pada seluruh jenis individu dalam bentuk syumul, keseluruhan. Pencakupannya seluruhnya itu. Nah, enggak bisa diwakilkan. Tapi kalau ini bisa perwakilan pergantian, bisa perwakilan bisa digantikan oleh yang itlaq ini. Kita lihat nanti. Misal dzalik, contohnya, idza qulta, apabila engkau berkata, akrim taliban, perhatikan baik-baik ya. Akrim taliban, muliakanlah seorang pelajar. Di dalam ruangan kelas atau dalam madrasah sekolahan ada banyak pelajarnya enggak? Antum disuruh sama orang akrim taliban, muliakanlah seorang pelajar. Ini apakah maknanya antum harus memuliakan seluruhnya apa satu orang saja? Satu orang sudah cukup. Satu orang itu pun antum sudah mengerjakan perintahnya. Akrim taliban, muliakanlah satu orang pelajar atau muliakanlah seorang pelajar. Setelah kita muliakan, dia malah ngomel-ngomel, aku tadi nyuruh suruh muliakan semuanya. Enggak, lafadznya akrim taliban, muliakanlah seorang pelajar. Jadi satu sudah mewakili gitu loh. Antum intinya muliakan satu sudah mewakili, sudah berlepas diri dari apa? Dari tanggungan perintah tadi itu sudah. Berbeda dengan lafaz berikutnya. Penjelasan ini, fa'ataita ahadat talabah wa wazaid wa akramtahu. Akhirnya kamu mendatangi salah satu di antara santri atau murid, yaitu Zaid, dan kamu memuliakannya. Cukup enggak aslinya? Cukup, karena lafaznya akrim taliban, muliakanlah seorang pelajar. Fa innaka takunu mumtasilan lil amri, maka engkau sudah menjadi orang yang mengerjakan perintahnya. Summa qala laka fil yaumil tsani, kemudian berikutnya lagi, hari berikutnya dia ngomong kepadamu akrim taliban. Setelah kita muliakan Zaid tadi, malah dia ngomong lagi akrim taliban, muliakanlah seorang pelajar. Fa akramta amran fa innahu yasih.
kemudian engkau malah memuliakan satu orang namanya Amr, itu sudah benar juga. Li'an hadza yashmul jami' 'ala sabilil badal. Karena yang namanya perbuatan ini sudah mencakup seluruhnya. Perbuatan ini sudah mencakup seluruhnya dalam bentuk badal pengganti. Jadi Taliban santri itu kan umum, dalam artian mencakup semua namanya santri. Cuman apakah semua santri harus dimuliakan? Perintahkan satu. Ya semata-mata santri, itu santri namanya. Paham ya? Misalkan akrim Taliban, muliakanlah seorang pelajar. Antum malah yang antum muliakan tukang tali sampah di sekolah itu. Sudah mengerjakan belum? Belum. Nah, intinya antum nyari di kelas itu atau di sekolah itu yang santri. Walaupun satu orang sudah terpenuhi apa? Barakallahu fikum, sudah mewujudkan atau melaksanakan perintahnya. Tapi kalau yang antum tadi malah orang lain nggak bisa. Fata'khudhu wahidan badal jami', maka engkau mengambil satu orang sebagai pengganti seluruhnya. Wala tukrim jami' talah, bukan maknanya engkau harus memuliakan seluruh para pelajar. Satu pak. Itu kalau mutlak. Walau qulta akrim Taliban wa a'tainam. Akrim Taliban, kalau seandainya engkau berkata, akrim Taliban, muliakanlah seorang pelajar, wa a'taitahu mi'ata riyalin. Kemudian engkau memberikan kepada pelajar tersebut 100 rial. Wa tulabu adatuhum mi'ah. Padahal apa? Para pelajar itu jumlahnya 100. Falaysa lahu an yaksimaha 'alal jami' talabah. Maka tidak berhak apa? Tidak wajib bagi dia membagikan kepada seluruh santri tadi itu. Intinya kan lafaznya apa? Muliakanlah satu orang atau muliakanlah seorang pelajar. Antum ngasih uang 100.000 kepada pelajar itu. Sudah cukup enggak aslinya itu? Sudah, enggak harus antum ngasih semuanya 100 enggak harus. Karena perintahnya cuma mutlaknya satu itu loh. Nah, penggantinya kita lihat sini. Barakallahu fikum wa inna yukrim wahidan faqat. Hanya saja dia memuliakan satu orang saja. Li'anna hadza mutlaq, karena ini mutlak. Ini karena mutlak ya, karena mutlak intinya siapa saja dia santri bisa gitu istilahnya. Itu enggak harus semuanya. Itu kalau mutlak seperti itu. Beda dengan lafaz yang akan kita sebutkan nanti. Wa idza qulta, apabila engkau berkata la tukrim fasiqan, jangan sekali-kali kamu muliakan orang fasik. Ya, jadi kalau antum jumpai orang fasik di mana saja dimuliakan. Nah, contohnya gitu. Faqama wa akrim fasiqan, kemudian dia berdiri malah memuliakan apa? Malah mengatakan akrim fasiqan. Nah, faqama atau orang tadi malah faqama wa akrama fasiqan. Justru dia setelah dilarang malah duduk berdiri kemudian memuliakan apa? Orang fasik. Fa innahu yakunu qad khalafa al-amr, berarti dia telah menyelisih apa? Perintah. Perintahnya jangan kamu memuliakan orang fasik. Dia malah berdiri malah orang fasik ini memuliakan. Berarti dia menyelisih perintah. Li'anna lafdhu 'amun yashmulu kull fasiqun. Karena lafaznya di sini umum. Paham ya? Bedakan antara yang pertama dengan ini ya. Lafaznya di sini umum. Nah, lafaznya umum mencakup seluruh orang fasik. Tahunya dari mana umumnya? Bukan semata-mata fi'il tapi lafaz itu. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidu al-umum. Sudah kita lihat kemarin kan? Jadi kita tahu itu umum bukan dari tukrim tapi dari la nahiyah. Ingat ya, an-nakirah fi siyaqin nahi tufidu al-umum. Isim nakirah itu kalau berada pada bentuk konteks larangan maka maknanya umum. Sekarang pastikan nakirah enggak? Sebelumnya dilarang enggak? Ada larangan enggak? Ada larangan umum berarti. Kalau yang pertama kan akrim Taliban, enggak ada di situ tanda-tanda. Ya, wah. Jadi nanti kaidahnya an-nakirah fi siyaqil isbat tufidu al-mutlaq. Nakirah kalau bentuknya isbat penetapan berarti akrim. Apa penetapan itu? Itu nanti maknanya mutlak, itu ada. Nah, barakallahu fikum, walau qila li ahadin, kalau seandainya dikatakan kepada seorang, la tuhin Taliban, jangan sekali-kali kamu menghinakan seorang pelajar. La tuhin Taliban. Jangan sekali-kali kamu menghinakan seorang pelajar. Nah, ini juga hampir sama ya dengan yang di atasnya ya. Fa ahana Taliban wahidan, akhirnya dia malah justru menghinakan satu pelajar. Yakunu qad khalafa al-amr li'anna hadza 'am. Berarti dia apa? Telah menyelisih perintah karena ini lafaznya umum. La tuhun Taliban, artinya jangan sekali-kali kamu menghinakan pelajar, semua pelajar manapun jangan dihinakan. Ini umum nggak nih? Taunya di mana? La nahiyah itu. Taunya bukan semata-mata fi'il tapi lanya itu. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum. Nakirah itu ketika berada pada konteks pembicaraan larangan, ada larangan sebelumnya. Maknanya apa sih? Umum. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an nakirah enggak? Nakirah. Sebelumnya ada larangan enggak? Na'am, wala tusyriku.
Berarti ini kaidah yang sangat penting sekali. Jadi penting ya ilmu usul ini ternyata penting juga karena ada keterkaitan dengan apa? Ilmu bahasa Arab dan juga ada keterkaitan dengan apa? Memahami dalil, paham ya? Nanti suatu ketika Allah Taala kehendaki antum bisa ngajarkan ilmu karena orang belajar itu upayakan bukan semata-mata untuk dirinya sendiri enggak, tapi suatu ketika upayakan bisa ngajarkan lagi. Nah, itu nanti kalau antum sudah paham masalah usul ini, antum bisa menjabarkan satu ayat yang kelihatannya satu ayat aja. Itu sampai berjam-jam itu. Lafaz wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Pendek ayatnya. Itu tadi Allah bisa jelaskan itu 1 jam enggak selesai. Pada ayat itu gitu ayatnya. Mulai dari wa'budu, kemudian wa'budu itu apa? Jelaskan perintah itu menunjukkan apa? Paham ya? Kemudian ibadah itu apa? Wa'budu adalah ibadah. Kemudian lafzul Allah, Allah itu dari kata apa? Lafaznya itu dijelaskan itu semuanya. Kemudian wala tusyriku bi syai'a. Nah, ini larangan hukum asalnya apa? Kemudian ini nakirah dalam bentuk konteks larangan apa? Jadi satu ayat aja pendek kayak gitu kalau antum jelaskan dan tahu penjabarannya, wawasannya luas, 1 jam enggak selesai wallah alam. Paham ya? 1 jam enggak selesai. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Yang namanya mempelajari kitab itu apalagi semakin banyak kitab yang dia selesaikan dan dia paham itu semakin banyak wawasannya. Karena wawasan itu penting sekali. Ini sekedar gambarannya. Wawasan itu penting sekali. Suatu ketika antum mengajar itu enggak modalnya cuma kitab tok gitu loh. Kalau enggak ada kitab bingung dah. Paham ya? Kalau enggak ada kitab dah. Ustaz kenapa Ustaz enggak ngajar Ustaz? Kitabnya ketinggalan di rumah. Misalkan. Padahal di situ ada matannya. Paham ya? Matanya itu kalau dia itu paham bisa jelaskan dari matan tersebut. Jadi, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, wawasan penting sekali. Na'am. Namun ingat ya, wawasan itu pun harus diiringi dengan hafalan. Karena hafalan itulah yang sebagai patokan. Karena cuma wawasan pernah lewat tapi wawasannya enggak dihafal. Ya nanti menjelaskan enggak bisa juga. Nah, karena hafalan penting sekali. Karena kalau modalnya cuma kitab itu suatu ketika kitabnya hilang, terbakar, dimakan rayap misalkan atau kena banjir, enggak punya hafalan dia enggak bisa mengeluarkan lagi. Tapi kalau dia punya hafalan walaupun sedikit Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Sunnah paham, intinya bisa jelaskan, kemudian juga dikuatkan bahasa Arab lagi, itu suatu ketika misalkan enggak ada buku atau suatu ketika bukunya hilang atau suatu ketika terbakar, itu dia ada maklumat di sini. Paham ya? Jadi hafalan itu penting sekali ya. Hafalan itu penting sekali. Naam. Al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu yang ada dalam dada bukan yang di dalam tulisan atau lembaran. Cuman ada ikatan keterkaitannya. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wal umum yashmal jami'a al-afrad ala sabil syumul. Sedangkan yang namanya umum itu mencakup seluruh jenis individu dalam bentuk syumul. Syumul itu adalah apa? Menyeluruh. Paham ya? Syumul, menyeluruh. Nah, jadi bentuknya menyeluruh, semuanya kena. Wal itlaq ya'um jamil afrad ala sabil badal. Sedangkan itlaq itu umum pada seluruh jenis individu, mencakup seluruh jenis individu, tapi apa? Ala sabil badal, dalam bentuk badal. Badal itu dalam bentuk bisa digantikan. Paham ya? Akrim taliban, muliakanlah seorang pelajar. Walaupun di dalam kelas itu ribuan pelajar, tapi antum memuliakan satu tak sudah cukup. Paham enggak? Karena mutlak lafaznya. Nah, tapi kalau antum contohnya la tadrib taliban, la tadrib taliban, jangan kamu mukul seorang pelajar. Yang gitu ngartikannya. Nah, lafaznya walaupun seperti itu, tapi maknanya apa? La tadrib taliban, jangan kamu pukul seorang pun dari kalangan pelajar. Semuanya enggak, walaupun satu pun enggak boleh. Karena mencakup umum itu, karena ada la nahiyah tadi itu. Kita lihat sini. Kadzalikal mutlaq la yustasna minhu idza nam. Demikian pula apabila mutlak la yustasna minhu, tidak dikecualikan darinya idza qulta, apabila engkau mengatakan akrim taliban illa zaidan, enggak boleh. Nah, muliakanlah seorang pelajar kecuali Zaid, itu enggak bisa. La yasih, itu enggak benar. Hada, nah seperti ini enggak boleh. La yasih hada, ini enggak benar. Bal taqulu akrim taliban wa la tuqim zaidan. Tapi seharusnya kamu mengatakan apa? Muliakanlah seorang pelajar, tapi kamu jangan muliakan apa? Zaid. Jadi pelajar manapun silahkan satu aja bisa. Tapi kalau Zaid enggak boleh. Paham ya? Lafaznya seperti itu. Akrim taliban wa la tuqim zaidan. Li'anna al-itlaq la yatanawal illa wahidan. Dikarenakan yang namanya lafaz mutlak itu tidaklah mencakup kecuali satu. Wal wahid la yustasna minhu wahid. Sedangkan yang satu itu enggak dikecualikan lagi. Naam. Wa fil umum idza qulta. Tapi kalau umum apabila kau mengatakan la tuqrimut talabah illa zaidan, jangan kamu muliakan semua pelajar atau jangan kamu muliakan para pelajar kecuali Zaid. Ini berarti apa berarti? Semua pelajar jangan dimuliakan kecuali Zaid. Berarti Zaid boleh dimuliakan. Fa innahu yasih, maka itu benar.
Adapun khulafahnya yang akan beliau sebutkan insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada anu enggak?